Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, jadi hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Kita akan bahas dari halaman 12 ya. Jadi kamu bisa buka halaman 12. Nah, di situ nanti ada 10 soal teman-teman. Ada 10 soal ABC. Nah, saya mau ngertiin ke kalian terjemahannya. Nanti selanjutnya kamu bisa jawab gitu ya. Nah, kita masuk ke nomor 1. Nomor 1 adalah mufrodat yang tepat untuk gambar di samping. Nah, kamu bisa buka di halaman 12. Ada orang rebahan membaca buku. Nah, ini bahasa Arabnya apa? Nah, A. Jalasa, B. Dhahaba, C. Qara'a, D. Shola. Nah, apa sih membaca itu apa? Nah, nanti kamu bisa buka di depan ya, di yang pernah kita pelajarin dahulu di halaman 5. Nah, itu ada tuh membaca apa? Membaca jawabannya apa? Nanti kamu bisa silang. Nah, kita masuk ke nomor 2. Susunlah kalimat. Nah, berarti di situ ada beberapa kata acak nih, teman-teman. Ada beberapa kata acak. Nah, kamu suruh ngerangkai agar menjadi kalimat yang tepat gitu. Nah, nomor dua ini arti katanya adalah adarsa. Adarsa ini adalah pelajaran. Nah, kamu tulis adarsa itu pelajaran. Kemudian tilmidun, murid. Di dalam bisa juga. Kemudian kataba, ini menulis. Lalu al-fasli itu kelas. Berarti pelajaran, murid, di menulis kelas. Nah, kamu bisa cari terjemahannya yang benar lewat ABC yang ada di sini. Cara menulis jumlah fi'liyah, ingat-ingat, bukan subjek yang taruh depan, tapi predikat atau kata kerja yang ditaruh di depan. Nah, berarti nanti yang mana gitu? A, B, C, atau D. Nah, gitu ya. Kita next ke nomor 3. Nomor 3 adalah ada suatu bacaan ayat, yakni khalaqal insan min alaq. Nah, kamu suruh nyari fi'il. Fi'il itu apa sih, Mas? Nah, kamu bisa buka di halaman 11 biar singkat. Fi'il itu adalah kata kerja. Kemudian kalau fa'il itu adalah pelakunya, subjeknya. Nah, berarti kalau fi'il kata kerja, berarti suruh nyari perbuatannya gitu ya. Khalaqal insan min alaq. Khalaqa menciptakan, insan manusia, min dari, alaq segumpal darah. Nah, kamu bisa pilih yang suatu perbuatan tuh mana sih? Apakah menciptakan, apakah manusia, apakah dari, apakah segumpal darah? Nah, kamu pastinya tahu dong subjeknya mana, predikatnya mana, kata hubungnya mana, dan objeknya yang mana. Ya, kamu bisa milih A, B, C, atau D. Nah, kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 ada suatu bacaan juga, Al-Fil ayat 1. Fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, sekarang kalau tadi kan suruh nyari kata kerjanya nih. Nah, kalau nomor 4 kita suruh nyari fa'il atau pelakunya. Nah, pelakunya yang mana sih? Fa'ala utawa rabbuka. Nah, atau bi ashabil fil. Nah, rabbuka ini Tuhanmu. Kalau bi ashabil fil ini pasukan gajah gitu. Nah, kamu bisa lihat nanti. Kamu bisa cari ya. Kemudian nomor 5, titik-titik azizah alal bilad. Nah, titik-titik azizah di atas lantai. Wow. Azizah ngapain di atas lantai gitu kan? Yang A, qara'a tuh membaca ya. B, dhahabat berangkat. C, jalasa duduk. D, qomat berdiri. Nah, tinggal kamu pilih nih. Kalau subjeknya perempuan, ingat kata kerjanya juga harus perempuan. Jadi kamu bisa mengeliminasi nih. Nomor 5 ini harusnya kamu bisa mengeliminasi jawaban yang nggak mungkin itu. A, nggak mungkin karena dia nggak ada tak marbutohnya. C, juga nggak mungkin karena dia nggak ada huruf taknya. Jadi kalau subjeknya perempuan, ingat-ingat teman-teman, kalau Azizah ini kan nama perempuan nih. Nah, kalau subjeknya ini perempuan, maka kata kerjanya juga harus perempuan. Berarti kalau nggak B, ya D. Nah, kamu bisa lihat di sini. Jadi kalau ngerjain soal bahasa Arab itu teman-teman, kamu nggak harus tahu tentang artinya, tapi kalau kamu tahu konsepnya, tahu cara kerjanya, maka kamu pasti bisa. Dan itu bisa kamu terapkan di PTS besok atau bahkan di soal-soal berikutnya sampai kamu lulus nanti. Kemudian kita bahas nomor 6, teman-teman. Nah, di situ ada percakapan antara Umar dan Utsman, ya, 4 nomor lagi ya sampai 10. Umar sama Utsman. Bimadza dzahaba Ahmad ilal madrasah? Bimadza. Bi itu artinya adalah dengan. Bimadza, dengan apa? Dzahaba Ahmad ilal madrasah. Ahmad pergi ke sekolah. Nah, dengan apa Ahmad pergi ke sekolah? Kata Utsman, titik-titik itu. Nah, ada jawaban di sini. Semuanya ini dhahaba nih, teman-teman. Dhahabat. Nah, karena dia ini Umar sama Utsman ini adalah laki-laki, pasti kata kerjanya nggak boleh pakai tak ya. Nah, berarti kamu bisa mengeliminasi langsung nih. Karena kata kerjanya C sama D itu ada dhahabat, karena ada tak sukun di situ kan. Nah, itu pasti nggak mungkin ya. Nah, karena
Kenapa Mas? Kenapa nggak mungkin yang C sama D? Iya, karena dhahabat ada tak sukun di sini. Nah, itu menunjukkan kata kerja untuk subjek perempuan, sedangkan di sini adalah Umar sama Usman ini laki-laki. Nah, pasti dan pasti kalau enggak A, yo B. Nah, berarti dhahaba Ahmad ilal madrasah bil jawalah atau fis subh. Nah, ceritanya dengan apa Ahmad berangkat ke sekolah? Nah, pasti kamu langsung tahu nih jawabannya apa. Nah, kemudian nomor 7. Percakapan antara Aisyah dan Fatimah. Kata Fatimah, alamal ustadz jayidan. Kata Fatimah, ustadz mengajar dengan sungguh-sungguh. Nah, terus jawabannya kita suruh nyari nih pertanyaan oleh Aisyah nih kayak gimana gitu kan. Fatimah ngejawab, ustadz mengajar dengan sungguh-sungguh. Nah, Aisyah tanyanya apa gitu. Pakai madza utawa kaifa. Apa ustadz mengajar? Apa yang ustadz ajar? Kan nggak mungkin nih. Nah, pasti dan pasti bagaimana kan? Bagaimana ustadz mengajar? Bagaimana ustadz mengajar? Kaifa. Nah, sekarang kamu pilih nih. Tinggal pilih, kamu bisa eliminasi, berarti yang A, B nggak mungkin ya. Nah, kamu bisa pilih, kalau nggak C berarti D. Nah, tinggal pilih nih, kata kerjanya pakai alama atau alamat. Sedangkan yang diajak bicara ini adalah Aisyah dan Fatimah. Nah, kita next, nomor 8. Jalasat Ustadz al-waqta tartiban. Nah, kalau kamu nggak tahu artinya, cara bodoh nih teman-teman. Kalau ustadz ini kan bukan ustadzah ya. Nah, kalau ustadz ini pasti dan pasti dia berbentuk mudzakkar atau laki-laki. Berarti kata kerjanya nggak boleh pakai tak sukun. Nah, jalasat ustadz itu salah. Yang benar adalah kalau subjeknya ustadz berarti kata kerjanya hanya jalasa, nggak pakai tak sukun gitu ya. Tinggal kamu buang tak sukunnya, udah langsung ketemu jawabannya, jalasa, duduk gitu ya. Terus nomor 9, Fatimah berdiri di depan rumah. Terjemahkan bahasa Arab, kalimat ke dalam bahasa Arab dengan tepat. Nah, Fatimah berdiri di depan rumah. Ingat, kita belajar jumlah fi'liyah. Cara nulisnya gimana Mas? Nah, kata kerjanya taruh di depan. Kata kerja taruh di depan subjek, bukan subjek predikat objek, tetapi predikat subjek objek gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab tuh ada kayak gitu teman-teman. Bukan, kalau bahasa Indonesia kan subjek predikat objek. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini ada predikat dulu taruh depan. Nah, berarti predikatnya apa? Berdiri, subjeknya Fatimah. Berdiri itu bahasa Arabnya adalah koma. Nah, sedangkan Fatimah ini adalah perempuan, maka kata kerjanya ditambahin tak sukun, berarti komat. Nah, cari itu yang depannya komat. Nah, langsung ketemu kan? Nomor 10 terakhir. Alamat titik-titik talamidah. Alamat. Nah, ini bisa alama sama alamat itu sama. Sedang kalau alama ini mengajar, alamat juga mengajar. Bedanya kalau alama ini untuk subjek yang enggak ada tak marbutohnya yang laki-laki. Kalau alamat ini untuk yang ada tak marbutohnya atau perempuan gitu ya. Nah, A al ustadzah, B ustadz, C tobibah, D tobib. Nah, A sama B artinya sama-sama ustadz atau guru. C sama D artinya sama-sama dokter. Nah, kan nggak mungkin nih alamat tobibah talamidah. Biasanya kalau dokter ini kan mengobati ya. Kalau mengajar pasti guru atau ustadz. Nah, sekarang tinggal pilih nih. Kalau kata kerjanya alamat, nah berarti subjeknya harus laki-laki atau perempuan nih. Sedangkan dia ada tak marbut, ada tak sukunnya. Berarti subjeknya juga harus apa gitu ya. Baik teman-teman, kita udah belajar 1 sampai 10. Minggu depan kita akan adakan ujian kecil-kecilan karena kita udah selesai bab 1. Materi kita nanti akan sampai di bab 2. Nah, minggu depan kita akan adakan sedikit ulangan. Kemudian kita setelah ulangan selesai, nanti kalau waktu cukup kita akan masuk ke bab 2 dengan pembelajaran dengan materi yang baru. Oke, guys. Thank you. Have a nice day and bye-bye.